Ya, bicara tentang mengasuh anak perempuan dan laki-laki itu katanya sih emang harus ada perbedaan. Tapi perbedaan itu sejauh mana sih? Kalau kita bicara tentang anak laki-laki sendiri, maunya sih nanti dewasa dia jadi pria sejati. Pria sejati itu apa sih? Yang pintar bela diri kah? Yang benar-benar kuat kah? Nah, ini gimana sih menanamkan poin ini kepada anak laki-laki kita? Ini perlu dari usia berapa kita bisa menanamkan rasa tanggung jawab pada anak? Ya, sebetulnya dimulai dari sejak sedini mungkin, sesuai dengan takaran usianya masing-masing. Ya. Misalnya pada saat usia dini, bertanggung jawab pada usia dini itu berkaitan dengan misalnya menjaga hal-hal yang menjadi kepemilikannya, misalnya mainannya, kemudian peralatan-peralatannya, bisa kemudian menyimpan dengan benar, merapikan kamarnya, membantu ibunya, seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang memang akan dialami anak-anak sehari-hari dan kita bisa melatih tanggung jawabnya dari situ. Mengatur waktu kapan dia main, kapan dia belajar, kapan dia tidur. Nah, itu juga termasuk dalam salah satu items dinamakan bertanggung jawab terhadap diri di anak usia dini. Peran empati ini sangat penting karena larinya adalah ke bagaimana dia bisa menghargai orang lain dan terutama sebelum orang lain tentunya dia bisa menghargai dirinya sendiri juga. Betul. Dia karena dengan kita bisa bersikap baik dengan orang lain, sebenarnya kita bukan menghargai mereka saja, itu menghargai diri kita sendiri. Betul. Ya. Mayoritas mungkin ya sebagian besar orang tua akhirnya tidak membebankan pekerjaan rumah untuk membantu pekerjaan rumah di rumah gitu. Kayaknya ini lebih si kakak deh yang perempuan atau si adik yang perempuan dia lebih sering bantu ibu gitu. Kalau Ibu Yona sendiri seperti apa? Apakah nanti kalau mungkin sekarang usianya masih 4,5 tahun belum bisa melakukan hal yang banyak ya? Nantinya rencananya seperti apa? Apakah memang itu akan diperkenalkan juga ke putranya? Kalau dilihat-lihat sih dari dua anak aku ini yang interestnya untuk membantu, nah dia muncul, yang interest yang bantu ibunya ini justru yang kecil, yang kecil tuh suka bantuin ibunya masak. Dia jadi kalau aku lagi masak, dia seneng merhatiin, dia seneng ikut-ikutan. Jadi kayaknya mungkin nanti kelak aku akan ajarin dia masak. Untuk tanggung jawab rumah tangga yang lainnya kayak yang gede juga udah mulai bisa kayak spray kasur berantakan, aku bilang dirapiin mas, spraynya dirapiin ya, nggak boleh kita mau tidur kasurnya harus rapi. Jadi dia rapiin sendiri, kalau misalnya dia habis loncat-loncatan, rapiin dulu spraynya, dia rapiin, baru nanti tidur kayak gitu sih. Ya, jadi dari seusia sedini mungkin, karena hal-hal yang terus didengar setiap hari itu akan menjadi satu karakter yang menetap di dalam diri anak dibanding kalau cuman satu kali, abis itu nggak dikasih contoh lagi, itu akan hilang. Anak laki-laki nggak boleh menangis. Nah, ini sering banget terdengar ungkapan semacam ini. Sebenarnya seperti apa? Boleh nggak sih anak laki-laki menangis atau emang nggak boleh sama sekali? Justru boleh banget. Justru ini menandakan bahwa memang dia sebagai seorang manusia yang normal tentunya kan. Nah, ekspresi emosi dengan baik ini kalau kita bisa lakukan itu bagus karena satu membuat memang kita sehat secara mental. Nah, yang kedua adalah dengan kita bisa terbiasa untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu, maka kita juga akan bisa menghargai ekspresi-ekspresi emosi dari orang-orang lain yang ada di sekitar. Intinya adalah penerimaan dari lingkungan sekitarnya sehingga membantu sang anak laki-laki itu bisa memang memahami dirinya dari porsi yang pas dan sehingga dia bisa akhirnya bertindak sebagai pria sejati sesuai dengan the best version of himself. Yes, karena setiap orang punya the best masing-masing. Ya, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Dika. Terus bisa berbagi untuk kita di Kumpul Keluarga ya.